Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, Okupasi Terapi Universitas Indonesia Angkatan 2020, akan mempresentasikan tentang anatomi saraf upper extremity. Anggota kelompok kami beranggotakan Anissa Wahyuni, Arifatunisa, Damar Muhammad, Febi Pristisia, Jihan Faradila, Kamila Nurfadlika, Karisma Yulian Anggraini, Nurul Fitri Ramadanti, Sifwa Lutfi Umaira, Siwitri Rahmat Yudharti, dan Tiara Putri Hoyrunisa. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf ini merupakan rangkaian organ yang kompleks, membentuk sistem terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf tubuh tersebar di seluruh jaringan. Saraf dibutuhkan untuk menggerakkan otot tubuh. Selanjutnya, sistem saraf ekstremiti atas berdasarkan branchial plexus. Di antara medula spinalis, bagian ekstremitas atas berasal dari sistem plexus branchialis. Plexus branchialis adalah sekumpulan saraf yang berasal dari cervical 5 sampai thoracal 1. Sistem saraf ekstremitas atas brachial plexus. Di antara medula spinalis, bagian ekstremitas atas berasal dari sistem plexus brachialis. Plexus brachialis adalah sekumpulan saraf yang berasal dari saraf cervical 5 sampai dengan thoracal 1. Brachialis plexus dibentuk dari RR anterior dari saraf spinalis cervical 5 sampai thoracal 1. Saraf ini berfungsi sebagai stasiun distribusi untuk pasokan saraf dari bagian terbatas lengan, karena saraf spinalis berpindah menjadi saraf lengan. Secara topografi, plexus branchialis terbagi atas pars supraclavicularis dan pars infraclavicularis. Selanjutnya akan dijelaskan pars supraclavicularis dan pars infraclavicularis. Pars supraclavicularis terdiri atas tungkul superior, mendapat serabut dari cervical 5 dan cervical 6. Trunkus medius terbentuk hanya dari cervical 7. Sedangkan trunkus inferior terbentuk dari cervical 8 dan thoracal 1. Dari plexus branchialis pars supraclavicularis, pada ketinggian trunci keluar 4 saraf disertai cabang-cabangnya menuju otot leher. Nervus dorsalis scapulae terdiri dari cervical 3 sampai cervical 5. Nervus trapecius longus dari cervical 5 sampai cervical 7. Nervus suprascapularis dari cervical 4 sampai cervical 6. Dan nervus subclavicularis dari cervical 5 sampai cervical 6. Cabang otot untuk musculus scaleni dan musculus longus colli dari cervical 5 sampai cervical 8. Pars infraclavicularis mencakup fascicula yang kemudian menjadi saraf utama, plexus branchialis. Terdapat 3 buah fasciculus, yaitu fasciculus posterior, berasal dari divisionis posterioris dari ketiga trunci, cervical 5 sampai thoracal 1. Fasciculus posterior berlanjut menjadi nervus axillaris dari cervical 5 sampai cervical 6. Lalu nervus radialis dari cervical 5 sampai thoracal 1. Fasciculus lateralis berasal dari divisiones anteriores dari trunci superior medius dari cervical 5 sampai cervical 7. Fasciculus lateralis berlanjut menjadi nervus musculocutaneus dari cervical 5 sampai cervical 7. Nervus medius radix lateralis dari cervical 6 sampai cervical 7. Selanjutnya ada fasciculus medialis, berasal dari divisio anterior
dari trunkus inferior dari cervical 8 sampai thoracal 1. Fasciculus medialis berlanjut menjadi nervus medius, radius medialis dari cervical 8 sampai thoracal 1, nervus ulnaris dari cervical 8 sampai thoracal 1, nervus cutaneus branchi medialis dari cervical 8 sampai thoracal 1. Selanjutnya, ada cutaneus antebranchi medialis dari cervical 8 sampai thoracal 1. Nah, fascikula memiliki cabang samping yang masing-masingnya berfungsi mempersarapi otot bahu, yaitu ada nervus pectoralis lateralis dari cervical 5 sampai cervical 7. Selanjutnya ada nervus pectoralis medialis dari cervical 8 sampai thoracal 1. Dan nersi subcularis dari cervical 5 sampai cervical 7. Dan yang terakhir ada nervus thoracal caudalaris dari cervical 6 sampai cervical 8. Saraf utama ekstremitas atas terdiri dari saraf aksilaris, saraf muskulokutaneus, saraf medianus, saraf ulnaris, dan saraf radialis. Next, Ji. Yang pertama, saraf aksilaris, mempersarafi otot deltoid dan otot teres minor. Merupakan cabang saraf dari plexus brachialis, cervical 5 sampai cervical 6. Saraf aksilaris untuk sensibilitas kulit bagian atas dan abduksi lengan di bahu. Lanjut. Saraf ini terletak di posterior arteri aksila dan anterior ke otot subscapularis. Saraf ini keluar dari aksila di perbatasan inferior subscapularis melalui ruang segi 4. Sering disertai oleh arteri dan vena humerus circumflexa posterior. Saraf aksilaris kemudian melewati medial ke leher bedah humerus, di mana ia terbagi menjadi 3 cabang terminal. Yang pertama, cabang terminal posterior, menyediakan persarafan motorik ke aspek posterior otot deltoid dan otot teres minor. Cabang ini juga menginervasi kulit di atas bagian inferior deltoid sebagai saraf kutan lateral atas lengan. Yang kedua, cabang terminal anterior, berputar di sekitar leher bedah humerus dan menyediakan persarafan motorik ke aspek anterior otot deltoid. Cabang ini berakhir dengan cabang kulit ke bahu anterior dan anterolateral. Yang ketiga, cabang artikular, untuk memasok sendi glenohumeral. Lanjut. Untuk yang terakhir, aksilaris mempersarafi gerakan abduksi bahu, yaitu mengangkat lengan ke atas seperti pada gambar berikut. Lanjut. Yang kedua ada saraf muskulokutanus. Saraf ini terletak pada bagian kulit bagian antebrachial lateral dan mempersarafi otot coracobrachialis, bicep brachii, dan brachialis. Untuk lebih jelasnya, saraf muskulokutanus adalah cabang terminal dari kabel lateral, plexus brachialis, cervix 5, cervix 6, dan cervical 7, dan muncul di perbatasan inferior otot pectoralis minor. Saraf ini meninggalkan ketiak dan menembus otot coracobrachialis di dekat titik penyisipan pada humerus. Ini memberi cabang pada otot ini. Saraf muskulokutanus kemudian melewati kompartemen flexor lengan atas, superficial ke brachialis tetapi jauh ke dalam otot bicep brachii. Ini menginfarsi kedua otot ini dan memberikan cabang artikular ke humerus dan siku. Saraf kemudian menembus fasia di lateral bicep brachii untuk muncul di lateral tendon bicep dan brachioradialis. Ini berlanjut ke lengan bawah sebagai saraf kulit lateral dan memberikan persarafan sensorik ke aspek lateral lengan bagian bawah. Fungsi motorik pada saraf muskulokutaneus, yaitu untuk fleksi pada siku dan supinasi pada lengan bawah. Sensibilitas pada saraf muskulokutaneus terdapat pada permukaan lengan bawah melalui saraf.
Musculocutaneous mempersarafi gerakan fleksi siku. Gerakan fleksi adalah gerakan menekuk lengan, dan gerakan supinasi lengan bawah. Gerakan supinasi adalah gerakan menengadahkan lengan. Selanjutnya adalah saraf medianus. Saraf medianus mempersarafi otot flexor carpi radialis, palmaris longus, pronator quadratus, pronator teres, dan digital flexor. Kemudian saraf medianus berasal dari medial cords dan lateral plexus brachialis. Ini mengandung serat dari akar C6 sampai T1, cervical 6 sampai thoracal 1, dan dapat mengandung serat dari cervical 5 pada beberapa individu. Setelah berasal dari plexus brachialis di ketiak, saraf medianus turun ke lengan, awalnya lateral arteri brachialis. Tengah lengan, saraf melintasi arteri brachialis dan terletak di medial. Saraf medianus memasuki kompartemen anterior lengan bawah melalui fossa cubital. Di lengan bawah, saraf bergerak di antara otot flexor digitorum profundus dan otot flexor digitorum superficial. Saraf medianus mengeluarkan dua cabang utama di lengan bawah, yaitu saraf interosseus anterior yang masuk otot dalam di lengan bawah anterior, dan saraf kulit palmar yang mengintervensi kulit telapak tangan lateral. Setelah melepaskan cabang kulit anterior interosseus dan palmar, saraf median memasuki tangan melalui terowongan karpal, di mana ia berakhir dengan membelah menjadi dua cabang, yaitu cabang berulang yang mengintervensi otot tenar dan cabang digital palmar, mengintervensi permukaan palmar dan ujung jari dari 3,5 digit lateral, juga mempersarafi dua otot limbrikal lateral. Fungsi motoriknya yaitu fleksi dan oposisi pada ibu jari, fleksi pada jari kedua dan ketiga, fleksi dan abduksi pada pergelangan tangan, pronasi pada lengan bawah, dan sensibilitasnya terdapat pada 3,5 telapak tangan. Medianus mensarafi gerakan fleksi ibu jari. Fleksi ibu jari itu gerakan menekuk ibu jari, dan oposisi ibu jari itu menyatukan ibu jari ke setiap jari-jari tangan. Medianus mempersarafi gerakan fleksi lengan itu menekuk pada bagian pergelangan tangan. Pronasi lengan bawah itu memutar lengan ke arah bawah, dan abduksi lengan itu menjauhkan ibu jari atau jari-jari ke arah samping. Saraf ulnaris. Otot ini disarafi oleh yang pertama, flexor carpi ulnaris, yang kedua, flexor digitorum profundus, yang ketiga, adductor pollicis, yang keempat, fungsi otot digital kecil. Saraf ulnaris. Saraf ulnaris muncul dari flexus brachialis, merupakan kelanjutan dari medial cord, mengandung serabut dari akar tulang belakang, cervical 8 dan thoracal 1. Setelah timbul dari flexus brachialis, saraf ulnaris turun ke aspek medial lengan atas. Di siku melewati posterior ke epicondylus medial dari humerus dan menimbulkan cabang artikular sendi siku. Saraf ulnaris dapat teraba dan rentan terhadap cedera pada epicondylus medial. Di lengan bawah, saraf ulnaris menembus dua kepala flexor carpi ulnaris dan berjalan jauh ke otot di samping ulna. Di saraf ulnaris ini memiliki 3 cabang utama muncul di lengan bawah. Yang pertama, cabang otot, mempersarafi 2 otot di kompartemen anterior lengan bawah. Yang kedua, cabang kulit palmar, menginversi setengah medial di telapak tangan. Yang ketiga, di cabang kulit punggung, menginversi permukaan dorsal dari 1,5 jari medial dan area dorsal tangan terkait. Di pergelangan tangan, saraf ulnaris berjalan ke secara dangkal ke reticulum flexor dan medial ke arteri ulnaris, lalu memasuki tangan melalui kanal ulnar.
atau disebut juga kanal guyon. Di tangan, saraf berakhir dengan memunculkan cabang yang dangkal dan dalam. Di saraf ulnaris memiliki fungsi motorik dan sensorik. Yang pertama fungsi motorik, adduksi dan abduksi jari. Contohnya gini, adduksi dan abduksi jari. Yang kedua flexor carpi ulnaris, contohnya gini. Lalu yang ketiga flexor digitorum profundus, contohnya begini. Yang keempat ada adduktor pollicis, contohnya gini. Lalu fungsi sensoriknya dapat merasakan kulit di atas permukaan medial tangan melalui cabang superficial. Lalu saraf ulnaris memiliki tindakan interosei, ada palmar adduk atau PAD dan dorsal abduk atau DAB. Lalu tindakan interosei dan lumbrical, yang pertama ada fleksi sendi metakarpopalang dan perpanjangan sendi interpalang. Yang kedua bertindak melalui ekspansi ekstensor. Di saraf ulnaris ini memiliki pengujian. Yang pertama dapat melalui palmar interosei menggunakan aduksi jari-jari terhadap selembar kertas. Yang kedua ada dorsal interosei menggunakan resistansi abduksi terhadap jari. Lalu yang kelima ada saraf radialis. Saraf radialis ini mensarafi semua otot ekstensor lengan dan lengan bawah. Pada saraf radialis ini memiliki beberapa otot. Ada triceps brachialis, anconeus, brachioradialis, extensor carpi radialis longus. Saraf radialis merupakan kelanjutan terminal dari posterior cord plexus brachialis. Oleh karena itu, mengandung serabut dari akar saraf cervical 5 sampai torakal 1. Saraf muncul di daerah ketiak, di mana ia terletak di posterior arteri ketiak. Saraf ini keluar dari ketiak secara inferior melalui interval segitiga dan memasok cabang ke kepala panjang dan lateral dari triceps brachi. Saraf radial kemudian turun ke lengan, berjalan dalam depresi dangkal di dalam permukaan humerus yang dikenal sebagai alur radial. Saat turun, saraf radialis membungkus sekitar humerus secara lateral dan memasok cabang ke kepala medial dari triceps brachi. Selama sebagian besar perjalanannya di lengan, ia disertai dengan cabang dalam arteri brachialis. Untuk memasuki lengan bawah, saraf radialis bergerak ke anterior dan ke epicondylus lateral humerus melalui fossa cubital. Saraf kemudian berhenti dengan membelah menjadi dua cabang, yaitu cabang motorik dan cabang sensorik. Cabang dalam motorik menginervasi otot di kompartemen posterior lengan bawah. Cabang superficial atau sensorik berkontribusi pada persarafan kulit lengan dan jari punggung. Adapun otot yang berfungsi untuk gerakan motorik yaitu musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digiti quinti proprius, musculus extensor carpi ulnaris, musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicus proprius. Saraf radialis. Saraf radialis ini mempersarafi sensorik kulit di sebagian besar punggung tangan. Untuk jari kelingking dan sebagian dari jari manis, ini merupakan bagian dari saraf ulnaris. Gangguan yang terdapat di nervus radial, di mana saraf radial ini mempersarafi otot ekstensor. Fungsi dari otot ekstensor ini adalah untuk mengekstensi pergelangan tangan dan jari tangan. Jika terdapat gangguan di saraf radial, akan mengakibatkan pergelangan tangan menjadi lemas dan sulit diangkat.
Ini biasanya disebut juga dengan wrist drop. Gangguan di saraf radial dikenal dengan sebutan radial nerve palsy. Ya, selanjutnya itu ada yang pertama itu ada otot infraspinatus yang disarafi oleh nervus infraspinatus. Yang kedua itu ada teres major yang disarafi oleh nervus axillaris. Otot yang ketiga itu ada otot supraspinatus yang fungsinya membantu musculus deltoid yang membantu deltoid melakukan abduksi dengan memfiksasi cabut humeri pada fossa glenideus. Nah, ini ada cedera pada saraf upper extremity. Yang pertama itu ada axillaris. Axillaris ini kehilangan sensasi di daerah bahu dan area deltoid. Yang kedua itu ada radial, itu wrist drop. Wrist drop itu adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk mengangkat tangan ke atas dari sendi pergelangan tangan yang terjadi karena adanya kelemahan pada otot ekstensor. Selanjutnya itu ada ulnar, itu kehilangan sensasi sisi medial area kelingking. Selanjutnya itu ada median, yang kehilangan sensasi dorsal, abhand, benediction. Selanjutnya itu ada musculus cutaneus, yaitu tidak ada fleksi elbow, atrofi bicep, dan kehilangan sensasi sisi lateral. Yang terakhir ada ERBS palsy, yaitu kelemahan cervical 5 dan cervical 6 beserta cabang-cabang. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.